Walaupun ternyata Anda sudah tobat, tapi kan kita nggak tahu diterima atau tidak. Iya. Gitu. Soalnya yang kita tahu ketika ngelihat koruptor itu pasti sudah neraka gitu. Jadi dari sekarang koruptor jangan hanya Anda mengambil duit-duit rakyat sudah pasti, tapi Anda juga sesekali latihan ini aja latihan kebal, misalnya korek api. Nah, gini, ini latihan nahan api di neraka. Oke, kembali lagi di channel YouTube Jam 8 Worldwide ya. Hari ini kita akan memberikan seperti biasa tips-tips yang akan melanggengkan segala kekuasaan di atas bumi ini dan tapi tidak bisa mengalahkan Sang Pencipta. Tentunya tips-tips yang akan kami berikan juga akan berguna bagi kalian-kalian yang ingin menjadi seperti apa yang akan kita berikan hari ini. Iya, tips ini sangat tips yang paling relate untuk di kemudian hari, gara-gara sebentar lagi kan kita mau pemilu. Betul. Nah, untuk teman-teman yang punya mimpi dan cita-cita seperti sesuatu untuk cepat kaya, nah tips ini sangat-sangat membantu. Iya, betul. Karena hari ini kita akan memberikan tips bagaimana menjadi koruptor. Itu dia ya. Jadi tidak peduli apakah Anda profesor atau pendidikan setinggi apapun, kalau Anda ingin kaya, jadilah koruptor. Oke? Oke. Maka dari itu, kami mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu Anda harus mempunyai nyali yang lebih tinggi dari manusia apapun di dunia ini untuk menjadi seorang koruptor. Karena nyali sangat dibutuhkan dalam memulai suatu tindakan. Apapun tindakannya, yang penting punya nyali dulu. Begitu juga jadi koruptor, harus punya nyali. Kalau nggak punya nyali, pasti ragu-ragu mau ngambil uang. Jangan kalau nyali Anda tuh ya masih cetek, terus Anda mau sosok jadi koruptor, mendingan nggak usah. Iya. Nyali Anda harus tinggi. Iya, Anda harus punya keberanian. Yang penting pertama, Anda masuk ke dalam instansi atau organisasi tertentu, lihat ada peluang, ambil. Karena itu membuktikan kalau Anda bernyali. Koruptor. Yang kedua, Anda ketika melakukan kegiatan korupsi, itu Anda jangan sendirian kalau bisa. Dan bukan kalau bisa dan memang Anda harusnya tidak sendiri ya. Iya. Gitu. Jadi harus minimal rame-rame lah, 3-4 orang atau lebih gitu. Biar kalau ketahuan nanti itu ada yang bisa disalahin. Iya, gitu. Jadi kalau misalnya jadi koruptor, kenapa harus rame-rame? Jadi kalian tuh maling yang bikin semua orang merasakan. Maksudnya semua orang nih kelompok sendiri ya. Jadi kalian misalnya maling nih, uang anggarannya 100, kayak yang kalian maling 80. Nah, dari temen, orang yang nanti akan meriksa, sampai ke atas-atasnya, kalian harus kasih duitnya. Iya. Jadi kalau misalnya mereka buka, gue juga kena nih. Iya. Jadi lu aman. Jadi Anda bisa, ketika Anda mempunyai jabatan yang tinggi di dalam suatu instansi pemerintahan gitu ya, dan Anda dituduh korupsi, nah Anda kan bisa nunjuk bawahan. Wah, saya nggak tahu. Iya. Itu bukan urusan saya, itu urusan bawahan saya. Jadi Anda aman. Iya kan tuh. Seperti biasa gaya-gaya orang dulu. Saya tidak tahu menahu apa-apa. Ya. Nah, karena yang salah bawahan. Padahal nggak mungkin bawahan berani bergerak kalau kalian nggak bergerak. Iya. Tapi kan lu pura-pura nggak tahu. Kalau lu koruptor. Oh, itu makanya. Terus selanjutnya, ketika apesnya ya, apes, mohon maaf nih untuk para koruptor, kalau misalnya Anda tertangkap, itu lu jangan langsung ngaku. Anda jangan langsung ngaku. Anda tuh harus mengeluarkan kalimat-kalimat, oh itu mah fitnah. Atau seperti tadi, oh itu bawaan saya nggak tahu apa-apa. Gitu. Jadi, kalau udah punya nyali, korupsinya dibagi-bagi, nggak sendirian. Yang ketiga itu sekarang malah jangan mengaku. Nah, jangan ngaku. Itu adalah 3 komposisi penting yang harus dimiliki koruptor. Iya. Jadi kalaupun misalnya Anda korupsi, ya belum ada surat panggilan, belum ada surat polisi panggilan. juga. Kalau cuma berita-berita, nanti kalian bisa ngasih alasan berita-berita itu hoax. Saya tidak tahu apa itu bohong. Soalnya kalau kalian ketahuan, kalian nggak bisa korupsi lagi. Itu. Dan kalau ketahuan tuh ngomong kayak gitu. Dan yang kedua,
kalau misalnya kalian ketahuan juga korupsi selain nggak ngaku, uang korupsinya dialihin ke dana-dana sosial. Nah, Jadi kalian kelihatannya kayak, wah, iya, orang baik. orang baik nih, pada busuk loh. Itu, sabar-sabar, no offense. Oh iya, sorry koruptor. Iya, jadi kalau uangnya kalian bantu-bantu orang lain, uangnya yang kalian timbun, kalian bilang, ya saya adalah pahlawan, padahal uangnya hasil korupsi. Nah itu Iya. bagus. Jadi kalau jadi koruptor, itu penting, cepat kaya, dan udah dapat duit, biasakan langsung bagi-bagi. Ya, Jangan di-keep. dan untuk tips selanjutnya, Anda harus potong urat malu Anda Iya. ketika menjadi seorang koruptor. Mm-mm. Nah, jadi maksud kami itu adalah jika sudah dapat harta dari hasil korupsi itu, apapun ya, gratifikasi atau apapun itulah bentuknya, udah kalian nggak ada malu aja. Kalian belanjakan barang-barang branded, barang-barang mewah, kasih istri tas-tas mahal, biayai anak kuliah di luar negeri. Kalian mempunyai gaya hidup yang jet set gitu ya, kemana-mana naik pesawat jet atau pesawat Sukhoi, itu mungkin bisa juga kalau duit Anda banyak gitu. Jadi nggak usah malu. Iya, kalian tinggal kalau misalnya ditanya, kok bapak hidupnya mewah dengan segala macam-macam, bilang, tinggal putar balik dengan ngomong, ini rezeki dari Tuhan. Betul. Jadi kalian tinggal tutup-tutupi, kan kalian tidak punya urat malu. Iya. Ngapain harus malu? Bilang aja, itu rezeki dari Tuhan. Rezeki dari Tuhan. Gitu. Walaupun Anda tidak punya bisnis apa-apa sebelumnya, Anda orang biasa, tiba-tiba rekening Anda plus miliaran, triliunan, gitu karena hasil korupsi, itu Anda bilang ini tuh rezeki dari Tuhan gitu. Iya. Yang kedua, kalau misalnya Anda melakukan kegiatan amal, walaupun itu dari uang korupsi atau kegiatan-kegiatan membantu sesama, bilang aja itu adalah bantuan khusus dari Anda. Iya, Nah, pribadi. Jadi Anda akan menjadi lebih ke superhero di Superhero. Salah Thanos. Jadi Anda bantu ini. Anda bantu. Pemberian buat ibu dari kami, tolong ibu terima, dan Anda tinggal memframing di media bahwa Anda adalah orang paling baik. Iya. Anda adalah filantropis. Caranya adalah kalian bisa iniin juga medianya. Iya. Gitu. Walaupun nggak semua media mau ya. Gitu. Jadi harus Anda pilih sendiri. Anda buat media aja sendiri. Itu. Kalau kalian udah masuk di dalam, udah punya uang kayak gini, semuanya aman. Iya. Untuk yang kelima itu adalah kalau udah korupsi, lu gak usah mikirin rakyat lagi. Ngapain mikirin rakyat? Orang otak kita itu adalah mau jadi koruptor, gak usah mikirin rakyat. Ya lu ambil dana, anggaplah 100 miliar gitu ya. Anda udah ngambil, ya sisanya itu buat rakyat. Seberapa aja, gak usah banyak-banyak buat rakyat mah. Iya. Kalaupun kalian udah keterima dan udah menjadi koruptor lagi. Koruptor nyosor. Iya, kalau udah jadi koruptor, nanti apesnya kalian masuk penjara, udah tinggal sogok lagi. Kan kita korupsi, uang masih banyak. Iya. Tinggal sogok lagi. Jadi kalau kena pidananya 5 tahun, sogok, tinggal 2 tahun. Tinggal 2 tahun. Dan di dalam pun Anda tidak seperti orang yang di penjara pada umumnya. Iya. Anda santai, penuh dengan kenyamanan di dalam. Mungkin bisa main PS gitu. Di penjara fasilitas lengkap. Iya, ini mungkin ya, kita nggak tahu. Mungkin ini kami perspektif pribadi. Perspektif. Iya, perspektif pribadi. Terus Anda bisa keluar. Ya santai lah. Iya. Jadi koruptor itu beda sama napi-napi lain, penjaranya ya khusus koruptor. Apa kurang nyaman hidup Anda? Iya, jadi kalau rakyat mah biasalah jalanan rusak, proyek nggak pemangkrak, ngelewatin jalan-jalanan yang bolong gitu, udah biasa gitu. Jadi kalian tetap aja beli mobil-mobil mewah, gaya hidup yang mewah, atau misalnya ditimbun ke berbagai lini bisnis gitu. Oh iya, Anda udah korupsi, bikin bisnis baru, bikin bisnis sendiri atau investasi di beberapa lini bisnis. Iya. Agar kalau kalian ketangkep gitu ya, dananya nggak kecium. Gitu. Jadi duit Anda tuh aman, keluarga kalian juga aman. Iya. Nanti kalaupun misalnya pas kalian korupsi, masyarakat protes apa segala, bilang aja itu masalah masyarakatnya sendiri, bukan salah saya. Iya. Tinggal salahkan lagi masyarakat. Gitu. Kalaupun Anda lolos nggak ketahuan, kan Anda bisa terus mungkin menjadi presiden. Gitu kan. Ini namanya juga hasil korupsi.
kalau ketika kita dibilang salah, yang salah bukan kita, tapi orang lain. Iya. Nah, Karena otak Anda yang busuk ini ya, busuk penuh dengan belatung-belatung. ini no offense, Bang. Oh iya, no No offense, jangan. Tahan. Sorry, ya. Nah, yang terakhir nih. Nah, yang terakhir ini paling best of the best ya, karena kalian sudah mentahbiskan diri Anda sebagai seorang koruptor, sudah korupsi, tentunya dengan nyali yang tinggi, dengan harta yang banyak, Anda juga akan pasti berani melewati tips yang terakhir, yaitu adalah Anda pasti akan disambut oleh neraka, oleh iblis-iblis yang ada di neraka. Itu akan menyambut Anda dengan senang hati. Hai para koruptor, silahkan. Gitu. Jadi kalaupun tapi ingat, kan Anda pengennya harta kaya di dunia aja. Iya, di dunia. Jadi seenggaknya dunia Anda tidak miskin, di akhirat Anda paling belakang. Iya. Walaupun ternyata Anda sudah tobat, tapi kan kita nggak tahu diterima atau tidak. Iya. Gitu. Soalnya yang kita tahu ketika ngelihat koruptor, itu pasti sudah neraka gitu. Jadi dari sekarang, koruptor, jangan hanya Anda mengambil duit rakyat sudah pasti, tapi Anda juga sesekali latihan ini aja, latihan kebal. Misalnya korek api, nah gini, ini latihan nahan api di neraka gitu. Itu tips-tips dari kami. Tolong dilakukan untuk kalian calon koruptor. Iya. Jika Anda ada tips-tips lainnya yang sekiranya ingin kami bahas, boleh silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dadah.